warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Muawana, NIM T20197120, Program Studi Tadris Matematika 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak, SHI MPD. Baik, poin-poin yang akan saya jelaskan kali ini yaitu pengertian fikih, sejarah perkembangan fikih, dan mazhab-mazhab fikih. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Kata fikih secara etimologis berarti paham atau paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fikih berasal dari kata fakihaya fukhan yang berarti mengerti atau paham. Jadi, perkataan fikih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan definisi fikih secara terminologi, para fuqaha atau ahli fikih memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fikih itu sendiri. Tepatnya pada abad kedua telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan mazhab-mazhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Nah, di sini dapat disimpulkan fikih merupakan ilmu tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci dan merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad serta membutuhkan analisa dan penalaran. Fikih dalam Islam muncul dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian berangsur-angsur mengalami fase kehidupan, yaitu fase lahir, puncak kejayaan, dan kemunduran. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah sudah memiliki sunnah yang apabila ditinggal mereka maka dicela, seperti sunnah dalam cara makan, pakai pakaian, dan lain-lain. Namun masyarakat Arab kala itu dihinggapi kezaliman, sehingga pemerkosaan dan sejenisnya itu merajalela. Juga banyak praktik-praktik pernikahan dan jual beli riba yang batil. Maka pada kondisi ini, disitulah Rasulullah SAW di mana beliau mengamati semua yang ada pada masyarakat itu. Rasulullah menjelaskan kepada mereka mana ibadah dan mana itu maksiat. Beliau juga melestarikan hukum dan kafarat serta memudahkan agama bagi mereka. Sedangkan praktik agama mereka yang menyimpang maka dimusnahkan hingga akar-akarnya. Islam muncul saat bangsa Arab dan seluruh alam sangat membutuhkannya. Maka Islam membawa akidah yang benar, syariat yang lurus, serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, dan umat ikut berperan dalam membangkitkan dunia dan mengeluarkannya dari kegelapan. Syariat dan aturan inilah yang kita kenal dengan istilah fikih. Fikih yang kita kenal sekarang ini tidaklah sekali tumbuh dengan sempurna, namun melewati berbagai fase yang beragam hingga mencapai titik kesempurnaannya. Fikih dalam masa perkembangannya melalui 6 periode, diantaranya yaitu yang pertama periode risalah. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad sampai wafatnya beliau. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Nabi. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, risalah Nabi lebih banyak tertuju pada masalah akidah. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini, seluruh persoalan hukum diturunkan oleh Allah, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode revolusi sosial dan politik. Yang kedua yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan yang memegang pemerintahan Islam. Sumber fikih pada periode ini, di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Quran.
Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad. Yang ketiga yaitu periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Khulafaur Rasyidin, terutama sejak Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah, munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Seperti dicatat dalam sejarah, di Irak, Abu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini, sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz atau Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Dari perkembangan ini muncul madrasah atau aliran ra'yu atau akal. Sementara itu di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Mekah yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinah dan Mekah sama, yaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di kota ini memiliki banyak hadis. Oleh karena itu, pola fuqaha Mekah dan Madinah dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak. Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Mekah dan Madinah menjadi cikal bakal bagi munculnya aliran Ahlul Hadis. Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu. Murid-murid para sahabat tersebut yang disebut sebagai generasi tabi'in bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk masa-masa fikih mengikuti nama para tabi'in tersebut, di antaranya fikih Al-Auza'i, fikih An-Nakhai, fikih Al-Qamah bin Qais, dan fikih Sufyan As-Tsauri. Yang keempat yaitu periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu ini sangat besar. Para penguasa awal dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fikih guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi semakin tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah fikih takdiri. Yang kelima yaitu periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang dimaksud dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih. Ulama fikih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing.
masing-masing, sehingga mujtahid mustaqil atau mujtahid mandiri ini tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Akibat dari tidak adanya ulama fikih yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, munculnya sikap at-ta'assub al-mazhabi, sikap fanatik buta terhadap satu mazhab, sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya. Persaingan antara pengikut mazhab semakin tajam, sehingga subjektivitas mazhab lebih menonjol dibandingkan sikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sikap ini amat jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing imam mazhab, karena sebagaimana yang tercatat dalam sejarah, para imam mazhab tidak menginginkan seorang pun mentaklidkan mereka. Selanjutnya yaitu periode ke-6, periode kemunduran fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid secara membabi buta. Pada masa ini ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Yang ketujuh yaitu periode pengkodifikasian fikih. Periode ini dimulai sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai sekarang. Upaya pengkodifikasian fikih pada masa ini semakin berkembang luas, sehingga berbagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dalam mazhab dan dalam mazhab tertentu pula. Misalnya dalam bidang pertahanan, perdagangan, dan hukum keluarga. Kontak yang semakin intensif antara negara Muslim dan Barat mengakibatkan pengaruh hukum Barat sedikit demi sedikit masuk ke dalam hukum yang berlaku di negara Muslim. Di samping itu, bermunculan pula ulama fikih yang menghendaki terlepasnya pemikiran ulama fikih dari keterikatan mazhab tertentu dan mencanangkan gerakan ijtihad digairahkan kembali. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fikih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan sesama. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran atau Sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fikih hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di masa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi. Maka untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa baru tersebut, para sahabat terpaksa untuk berijtihad. Nah, dalam ijtihad terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadinya kesepakatan pendapat antar sahabat yang disebut dengan ijma, dan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan ijtihad akal. Hasil ijtihad pada masa itu tidak dibutuhkan, sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu, tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang dikenal dengan tabi'in dan imam-imam mazhab, daerah yang dikuasai umat Islam makin luas. Karena itu banyak timbul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kasus baru inilah yang memaksa para fuqaha untuk berijtihad untuk mencari hukum kasus tersebut. Dan di masa ini dimulai gerakan pembukaan sunnah, fikih, dan berbagai ilmu yang lain. Pada masa ini, orang yang berkecimpung dalam ilmu fikih disebut dengan fuqaha, dan ilmu pengetahuan mereka disebut dengan fikih. Selanjutnya yaitu mazhab-mazhab dalam fikih. Pada prinsipnya, keempat mazhab fikih ini secara substantif tidaklah berbeda. Yang membedakan satu sama lain adalah menyangkut hal-hal detail. Kesamaan substantif ini terutama berkaitan dengan sumber-sumber hukum yang mereka pakai dalam melaksanakan aktivitas hukumnya. Adapun sumber-sumber hukum yang dipakai adalah Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Kebanyakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum diwahyukan untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul pada saat itu. Sumber hukum yang kedua adalah hadis, yaitu kata-kata dan perbuatan Nabi. Sumber acuan hukum ketiga adalah ijma, yaitu persetujuan
para ahli fikih pada masa tertentu berkenaan dengan suatu persoalan hukum. Otoritas ijma sebagai sumber hukum adalah berdasarkan teks Al-Quran dan hadis. Sedangkan sumber hukum keempat adalah qiyas atau analogi yang secara terminologis dalam definisi Syafi'i berarti menganalogikan sesuatu atau kasus hukum baru dengan sesuatu atau kasus hukum lama. Karena adanya persamaan sebab hukum atau ilat antara yang pertama dan kedua, sumber hukum yang keempat ini akan diberlakukan apabila terjadi sesuatu kasus hukum yang solusinya tidak terdapat pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Berdasarkan keempat sumber hukum inilah, para pakar hukum Islam dan ahli fikih membuat keputusan-keputusan hukum yang selalu timbul dan berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Mazhab-mazhab fikih yang kita ketahui ini ada 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Mazhab Hanafi tersebar sangat luas di dunia Islam. Salah satu faktor tersebarnya mazhab ini adalah karena para khalifah Utsmaniyah di Istanbul sebagai pusat kepemimpinan tertinggi umat Islam sedunia bermazhab Hanafi. Pengembangan teori pengambilan keputusan hukum pada saat bersamaan, pengikut mazhab lain belum menyadari pentingnya pengembangan teori tersebut. Misalnya, tentang proses penemuan alasan hukum. Dengan memahami alasan dibalik suatu keputusan hukum, mereka dapat melakukan analogi untuk kasus-kasus baru. Hal ini menjadikan mazhab Hanafi lebih maju dibandingkan mazhab hukum lainnya. Yang kedua yaitu mazhab Imam Maliki. Di antara faktor utama yang mendorong tersebarnya mazhab-mazhab fikih di berbagai penjuru negeri adalah sebagai berikut, yaitu adanya gerakan kodifikasi pola pemikiran para imam mujtahid oleh para murid dan pendukung imam mazhab. Yang kedua yaitu adanya usaha para murid dan simpatisan mereka yang siap menyebarluaskan pola pemikiran dan pendapat-pendapat dari para imam mazhab, bahkan siap mempertahankannya. Dan yang terakhir yaitu adanya kecenderungan para penguasa dan masyarakat umum untuk memberikan kebebasan terhadap para hakim dalam memberikan suatu keputusan yang berasal dari mazhab yang diikutinya. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Negara Mesir menjadi sentra penyebab mazhab Syafi'i yang cukup dominan. Walaupun dalam sejarah mazhab Syafi'i pernah menjadi kecil pengaruhnya akibat diganti dengan mazhab fiqh ahli bait atau salah satu aliran di Syiah ketika kaum Syiah Rafidhah menguasai Mesir, namun hal itu tidak pernah bertahan lama. Setelah tersebar dalam begitu masif oleh para pengikutnya, mazhab Syafi'i mulai digunakan sebagai mazhab resmi, termasuk menjadi mazhab resmi Ayyubiyah yang digagas oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak hanya di Mesir, Ahmad Timur Basyah juga mencatat bahwa mazhab Syafi'i juga dianut dan berkembang oleh beberapa negara, di antaranya Turki, Syam, dan Irak. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Hambali tidak pernah menuliskan mazhabnya, bahkan beliau tidak suka jika ada yang menulis pendapat dan fatwanya. Kalaupun ada, paling hanya berupa catatan kecil khusus untuknya yang membuat beberapa masalah fikih dan tidak ditulis ulang oleh orang lain, karena ia berpendapat bahwa yang boleh ditulis hanyalah Al-Quran dan Sunnah agar ia tetap menjadi referensi utama masyarakat untuk mempelajari hukum fikih. Oleh karena itu, kalangan yang berjasa menuliskan mazhab Imam Hambali adalah murid-muridnya. Mazhab fikih di negeri Indonesia secara resmi tidaklah ditetapkan negara secara menyeluruh. Ormas-ormas Islam di Indonesia pun pada umumnya mengakui dan mengakomodir 4 mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, dalam ibadah keseharian, kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, majelis-majelis taklim, dan lainnya, kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Jadi, di negeri Indonesia ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, saya Reza Tumawana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.